Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melalui kesempatan kali ini, tema diskusi kita adalah Kitabul Fadail, Babu Fadli Qiraatil Quran. Bab yang membicarakan tentang fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan tentang membaca Al-Quran. Al-Quran itu jika diibaratkan sebuah rumah yang tidak pernah dibacakan ayat-ayat Al-Quran, itu seakan-akan seperti tempat yang gelap gulita dan tidak ada cahaya sama sekali. Berbeda halnya dengan rumah atau bangunan yang dimana setiap harinya, setiap waktunya dibacakan ayat-ayat Al-Quran oleh penghuninya, maka seakan-akan rumah tersebut itu memancarkan sebuah cahaya, dan cahayanya ini kelihatan dari atas langit, bagaikan seperti matahari yang menyinari bumi, atau keberadaan bintang-bintang di tengah malam yang mampu memancarkan cahayanya dan kelihatan jelas dari bumi. Itu adalah gambaran rumah atau bangunan yang dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Di samping itu, penduduk rumah yang setiap harinya membacakan ayat-ayat Al-Quran, maka rumahnya akan dihampiri oleh keberkahan dalam hidupnya. Kemudian bab ini diawali oleh hadis dari Abi Umamah yang berbunyi, wa an Abi Umamah radhiyallahu anhu qala, sami'tu, telah mendengar aku, an Abi Umamah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Umamah telah berkata, sami'tu, telah mendengar aku, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, akan bersabda Rasulullah, Iqra'u, bacalah kalian semua, Al-Qur'ana, akan Al-Qur'an, fa innahu, maka sesungguhnya Al-Qur'an, ya'ti, akan mendatangi Al-Qur'an, yaumal qiyamati, pada hari kiamat, syafi'an, sebagai pemberi syafaat, li ashabihi, untuk yang mempunyainya atau sahabatnya. Maksud dari li ashabihi di sini itu adalah hamba yang senantiasa membaca Al-Quran. Al-Quran tidak hanya dibaca, tapi juga difahami maknanya. Tidak sampai berhenti di situ saja, akan tetapi juga berusaha untuk mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Lebih-lebih kita bisa mengajarkan Al-Quran. Muttafaqun, disepakati alaihi, atas hadis. Kalau kita melihat isi dari sabda Rasulullah ini, bahwa Iqra'ul Quran ini menunjukkan arti perintah. Rasulullah memerintahkan kepada umatnya untuk senantiasa membaca Al-Quran. Karena apa? Karena fadilah dari membaca Al-Quran, maka fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an, maka sesungguhnya Al-Quran itu akan mendatangi si pembacanya
yaitu manusia yang gemar membaca Al-Quran pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat. Ini adalah fadilah dari kita yang gemar membaca Al-Quran. Di samping itu, kalau kita melihat generasi sekarang, seringkali di rumah-rumahnya terlihat Al-Quran yang berjajar-jajar di atas lemari, akan tetapi jarang sekali dibaca. Bahkan debu yang melekat di sampul-sampul Al-Quran ini menunjukkan Al-Quran sering sekali tidak dibaca. Ada yang demikian? Ada? Ada yang Qurannya sering kali tidak dibaca? Ada? Rasulullah pernah berpesan kepada sahabatnya, nanti di akhir zaman itu ada sebagian manusia yang lebih suka membaca musannah dibandingkan membaca Al-Quran. Lalu para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah yang disebut dengan musannah itu? Kemudian baginda menceritakan bahwa manusia itu sering membaca tulisan-tulisan manusia yang lainnya, dan tulisan itu akan berpindah dari tangan satu ke tangan yang lainnya. Lebih suka membaca hal tersebut daripada membaca Al-Quran. Dan ini terjadi sekarang itu, generasi sekarang baik dari kalangan anak kecil, remaja, bahkan dewasa lebih sering memegang HP yang isinya WhatsApp, Telegram, IG, Facebook, dan lain sebagainya. Hal demikian seringkali lebih suka dibaca dibandingkan membaca Al-Quran. Kalau kita estimasikan waktu, kalau kita mengibaratkan atau menggambarkan waktu yang kita miliki 24 jam, itu berapa jam kita memegang Al-Quran dibandingkan memegang HP? Lebih lama mana? Memegang HP dengan memegang Al-Quran? Disadari memegang HP. Kenapa demikian? Kenapa lebih sering memegang HP daripada Al-Quran? Padahal kita tahu Al-Quran itu nanti mampu memberikan syafaat buat kita semua. Kalau menurut pandangan Kiai Haji Zainuddin MZ, beliau pernah menyampaikan segala bentuk barang yang mampu membuat kita terlena, mampu membuat kita mengistimewakan benda tersebut, mampu membuat kita mengagungkan benda tersebut dibandingkan Al-Quran, dibandingkan membaca Al-Quran, maka itu disebut berhala modern. Karena apa? Karena dengan barang tersebut mampu melalaikan kita terhadap membaca Al-Quran atau melalaikan kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Al-Quran nantinya itu bisa memberikan syafaat pada hari kiamat. Sebagaimana juga dijelaskan di dalam hadis yang berikut, wa anin Nawasi ibni Sam'ana radhiyallahu anhu qala, sami'tu, telah mendengar aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, akan bersabda Rasulullah, yu'ta, akan mendatangi yaumal kiamati, pada hari kiamat, bil Qur'ani, dengan Al-Quran, wa ahlihi, dan keluarganya. Yang dimaksud wa ahlihi di sini adalah seorang hamba yang senantiasa membaca Al-Quran. Alladzina, orang-orang yang kanu, mereka adalah ya'maluna, akan mengamalkan mereka, bihi, dengan Al-Quran tersebut, fid dunya,
ketika hidup di dunia. Taqaddumuhu akan didahului ketika membaca suratul Baqarati, dimulai dengan surat Al-Baqarah. Wa Ali Imran, dan surat Ali Imran. Tuhajjani, sebagai hujjah kedua surat tersebut, an sahibihima, dari sahib keduanya atau dari yang membaca keduanya. Rawa, telah meriwayatkan hu akan hadis Muslimun, Imam Muslim. Coba kalau kita perhatikan, yu'ta yaumal qiyamati bil Qur'ani wa ahlihi. Al-Qur'an itu akan mendatangi si pembacanya pada hari kiamat. Bahkan di hadis ini kalau kita cermati, di sini ada wa ahlihi, dan lebih dijelaskan di kalimat berikutnya. Kalimat ini kedudukannya dalam kaidah nahwu menjadi badal dari ahlihi. Apa yang dimaksud dengan ahli? Alladzina kanu ya'maluna bihi fid dunya, yaitu seorang hamba yang senantiasa mengamalkan isi kandungan Al-Qur'an ketika ia masih hidup di dunia. Bahkan tidak hanya itu, ketika ia membaca Al-Qur'an yang dimulai dari surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran, kedua surat ini juga mampu memberikan hujjah bagi si pembaca. Ini adalah fadilah yang disampaikan Rasulullah bagi umatnya yang gemar membaca Al-Quran. Oleh karena itu, sekarang mumpung di bulan suci Ramadan, marilah kita semua menghabiskan waktu ini untuk sering-sering dihabiskan dengan membaca Al-Quran. Karena begitu besarnya fadilah yang didapatkan seorang hamba ketika ia gemar untuk membaca isi kandungan Al-Quran. Kita sendiri yang memiliki kedua mata yang sehat walafiat dan bisa melihat dengan sempurna, kita justru sering mengabaikan untuk membaca Al-Quran. Tidak cukup berhenti sampai di situ, kita juga tidak ada keinginan yang terbesit untuk menghafal Al-Quran. Padahal kita sadar betul bahwa nanti yang bisa memberikan syafaat itu hanya Al-Quran. Orang tua, bapak, ibu, saudara, kekasih, teman, sanak kerabat, semuanya itu tidak akan mampu menolong kita pada hari kiamat. Yang mampu menolong kita, yang mampu memberikan syafaat buat kita, yaitu amalan kita ketika di dunia dengan membaca Al-Quran.